Pada bagian A, seharusnya diisi jika wajib pajak memiliki penghasilan yang dikenakan PPh final, seperti bunga deposito, hadiah undian, sewa tanah bangunan, atau penghasilan final lainnya. Namun, untuk SPT ini, wajib pajak tidak memiliki jenis penghasilan yang masuk kategori PPh final selama tahun pajak 2024. Karena tidak ada transaksi atau penghasilan yang bersifat final, maka seluruh kolom di bagian A dikosongkan dan otomatis jumlahnya adalah 0. Jadi, bagian A tidak diisi bukan karena terlewat, tetapi karena memang tidak ada objek pajak final yang perlu dilaporkan. Lalu pada bagian B, yaitu harta pada akhir tahun, kita isi mulai dari nama harta. Lihat dari sini, yang pertama harta Tuan Bobby itu yaitu kas tabungan ya. Tabungan sebesar 150 juta. Kita isi tabungannya 150 juta. Lalu harta yang kedua, kita lihat dulu. Harta yang kedua yaitu mobil sebesar 200 juta. Kita isi hartanya 200 juta, lalu kita isi keterangannya. Setelah itu kita jumlahkan harta yang diperoleh oleh Pak Bobby, yaitu 350 juta. Kemudian lanjut ke bagian C, kewajiban atau utang pada akhir tahun. Bagian ini digunakan untuk mencatat utang yang masih dimiliki pada akhir tahun pajak. Berikut cara pengisiannya. Kode utang, masukkan kode sesuai jenis utang, misalnya untuk utang kepada toko gunakan kode 100. Uraian utang, jelaskan secara singkat sumber utang. Contoh, utang toko B24, RT 017, RW 05, Sukamurni, Kecamatan Sukaraja, Bekasi, Jawa Barat. Nama pemberi pinjaman, tulis nama lengkap orang atau pihak yang memberikan pinjaman. Contoh, Susanto Diartanto. Tahun, isi dengan tahun saat utang tersebut masih tercatat, misalnya 2024. Jumlah, masukkan jumlah utang dalam angka, contoh 100.000. Setelah semua kolom terisi, jumlah total utang di bagian bawah yaitu adalah 100. Bagian D, daftar susunan anggota keluarga. Bagian ini mencatat semua anggota keluarga yang tinggal serumah. Pengisiannya, tulis nama lengkap setiap anggota keluarga. Tentukan hubungan dengan wajib pajak, misalnya suami, istri, anak kandung. Pekerjaan, tuliskan pekerjaan masing-masing. Contoh, Bobby seorang suami sebagai pegawai swasta, Sarah seorang istri sebagai ibu rumah tangga, Ika seorang anak sebagai pelajar atau mahasiswa, Riko sebagai anak kandung sebagai pelajar. Pastikan semua data sesuai dengan kondisi sebenarnya dan ditulis dengan jelas. Setelah mengisi formulir lampiran 1770S2, kemudian lanjut ke formulir lampiran 1770S1. Lampiran pertama. Nah, di sini bagian A-nya itu penghasilan neto dalam negeri lainnya, tidak termasuk penghasilan dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Karena Tuan Bobby ini tidak ada penghasilan yang PPh-nya dipotong secara final, maka di bagian A ini dikosongkan, tidak perlu diisi. Kemudian lanjut ke bagian B, yaitu penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, di sini karena Tuan Bobby tidak menerima bantuan atau sumbangan atau hibah, warisan, bagian laba anggota perseroan atau klaim asuransi, beasiswa, dan penghasilan lainnya, maka bagian B ini juga dikosongkan. Kemudian lanjut
ke bagian C, daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Nah, di sini Tuan Bobi itu bekerja di PT Kiat Hasanah Sampurna Perkasa. Nah, kemudian di sini ada nominalnya 34231.417. Kita dapat dari bukti potongan 1721A1. Nah, di sini ada surat potongan bukti potongan pajak penghasilan. Kemudian kita lihat di nominal PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan, yaitu 34231.417. Nah, nominalnya kita masukkan ke sini. Nah, didapat bagian C itu totalnya 34231.417. Jadi untuk pengisian SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi 1770S, yang pertama kita isikan adalah tahun pajaknya terlebih dahulu, yaitu tahun 2025. Lalu selanjutnya kita langsung saja ke identitasnya. Di sini ada NPWP, kita isikan 0101234567895532. Selanjutnya kita isi juga nama wajib pajaknya, yaitu Bobi Hermawan, pekerjaannya sebagai pegawai swasta, kita isikan. Lalu diisikan juga untuk nomor teleponnya. Nah, di sini ada status kewajiban perpajakan suami istri. Ini ada KK, HB, PH, dan MT. Nah, untuk KK artinya kepala keluarga, HB adalah hidup berpisah, PH artinya pisah harta, dan MT artinya adalah memilih terpisah. Nah, jadi kita isikan saja di bagian KK, yaitu kepala keluarga. Nah, di sini ada NPWP istri atau suami. Nah, ini bisa kita isikan jika kita menilang PH atau MT ya. Jadi karena kita milih KK, jadi tidak perlu diisikan. Nah, kita langsung saja ke bagian A, yaitu penghasilan neto. Nah, nomor 1 adalah penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Nah, ini nominalnya kita ambil dari bukti potong. Nah, bukti potong ini dari nomor 12, jumlah hasil penghasilan neto, yaitu sebesar 335.709.448 perak. Ini langsung kita salin saja. Lalu untuk penghasilan neto dalam negeri kita tidak ada. Lalu untuk nomor 3 ada penghasilan neto luar negeri juga tidak ada. Jadi langsung saja kita turunkan nominal 335.709.448-nya. Nah, selanjutnya di bagian nomor 5 ada zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib. Nah, ini juga tidak ada. Jadi langsung saja nomor 6, yaitu jumlah penghasilan neto setelah pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib. Nah, di sini langsung saja kita turunkan saja, berarti nominal 335.709.448 perak. Selanjutnya kita ke bagian B, yaitu penghasilan kena pajak. Nah, untuk wajib pajak kita sendiri ini Pak Bobi memiliki status yaitu menikah dan mempunyai 2 tanggungan, yaitu K2 ya. Jadi yang pertama wajib pajaknya sendiri itu kena tarif pajaknya yaitu sebesar 54 juta, lalu ditambah dengan karena dia statusnya menikah ditambah dengan 4.500.000, lalu dengan mempunyai 2 anak, 1 anak yaitu sebesar 4.500.000, maka dikali 2 maka 9 juta. Jadi 54 juta ditambah 4.500.000 ditambah dengan 9 juta yaitu hasilnya 67.500.000. Nah, di sini ada penghasilan kena pajak yaitu nomor 6 dikurangi nomor 7. Jadi 335.709.448 perak dikurangi dengan 67.500.000, maka hasilnya adalah 2.268.209.448 perak. Nah, selanjutnya di sini ada PPh terhutangnya. Di bagian C, PPh terhutang nomor 9, PPh terhutangnya itu kita karena penghasilan kena pajaknya lebih dari 250 juta, maka ini kena 2 kali ya tarif pajaknya. Yang pertama yaitu sebesar 5%, jadi 60 juta dikali 5%, lalu sisanya dikali dengan 15%, maka hasilnya adalah 34.231.417 perak. Seperti itu. Jadi nomor 10 ada pengembalian atau pengurangan PPh pasal 23 yang telah dikreditkan, di sini tidak ada. Lalu langsung ke nomor 11 yaitu jumlah PPh terhutang nomor 9 ditambah nomor 10. Nah, karena nomor 10-nya tidak ada, jadi langsung saja nomor 9-nya kita turunkan ke bawah yaitu sebesar 34.231.417 perak. Kemudian pada bagian D, kredit pajak PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain atau ditanggung pemerintah dan atau kredit pajak luar negeri dan atau terhutang di luar negeri diisi dari formulir 1770S
Jumlah bagian C kolom 7 diisi sebesar Rp36.072.000. Lalu PPh yang lebih dipotong atau dipungut sebesar Rp1.850.583. Pada PPh yang dibayar sendiri tidak diisi karena pajaknya lebih bayar. Jumlah kredit pajak merupakan gabungan dari 14A dan 14B. Pada kolom E, PPh kurang lebih bayar nomor 16 diisi di PPh lebih bayar pasal 28A dengan tanggal pelunasan yaitu tanggal 30 bulan 3 tahun 2026. Lalu nomor 17 permohonan PPh lebih bayar dan nomor 16B direstitusikan. Kolom F angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya tidak diisi karena yang bersangkutan lebih bayar pajak. Jika memiliki pajak terhutang, maka nomor 18 akan diisi sesuai dengan masa angsuran pajak terhutang. Kolom G lampiran, dibutuhkan lampiran dari fotokopi formulir 1721A1 atau 1721A2, kemudian bukti potong PPh pasal 21, dan juga surat setoran pajak lembar ketiga PPh pasal 29. Terakhir, untuk kolom pernyataan diisilah wajib pajak dengan batas pembayaran pajak pada tanggal 30 bulan 3 tahun 2026. Berikut dengan nama lengkap Hobi Hermawan dengan nomor NPWP 0101234566789 532, juga tanda tangan yang bersangkutan.